Baik, langsung saja. Tanpa menunggu lama lagi, saya ingin say hello terlebih dahulu kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Nurse Ahmad Hasim Wibisono, MKEP MNG, spesialis keperawatan medikal bedah. Assalamualaikum Pak Hasim, apakah sudah join bersama kita di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Hasim Wibisono. Good morning, selamat pagi semua ya. Ini saya dari Indonesia saja. Baik, apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu dan semoga segenap peserta, panitia dan juga rekan kami ya dari Sinergi Global Alkesindo semua tetap sehat dan semangat. Baik Pak Hasim. Pak Hasim mohon izin Pak untuk mempersingkat waktu Pak karena time is over ya. Untuk materi Pak Hasim kali ini kita akan membahas mengenai late evidence in blood glucose management for patient with diabetic foot ulcer ya Pak ya. Bagaimana nantinya kita akan membahas evidence base dari pasien-pasien yang gula darahnya tinggi dan disertai dengan ulkus diabetikum. Tapi sebelumnya Pak Hasim mohon izin saya ingin membacakan kurikulum VT ataupun profil dari narasumber kita yang kedua. Sepertinya tidak asing lagi ya bagi peserta webinar amal internasional ini ya, karena beliau adalah CEO Pedicare Malang ya, yang lahir tanggal 1 Juli 1986 yang berdomisili di Malang ya. Silakan bagi rekan sejawat yang ingin join ya ataupun hadir ke Malang, silakan nanti bisa main ke Pedicare bertemu Pak Hasim. Dan beliau adalah lulusan dari Master of Nursing in Diabetes Management and Education, Flinders University, Australia. Ya Pak ya. Master of Nursing dari Australia, dan terakhir Pak Hasim sudah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia untuk mengambil spesialis keperawatan medikal bedah. Begitu Pak Hasim? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Brawijaya sampai saat ini dan juga sebagai CEO Pedicare Malang. Dan sudah banyak jurnal, ya, riset dan juga awards yang sudah didapatkan oleh beliau. Salah satunya adalah first winner of 1 Indonesia Award pada tahun 2019 ya, in healthcare kategori. Ya, masih ingat Pak ya? Ketemu dengan Dian Sastro Pak. Oke. Baik Pak Hasim. Tanpa menunggu lama lagi, please welcome our second speaker, Nurse Ahmad Hasim Wibisono. Time is yours. Oke, terima kasih saudara moderator Nurse Brumulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam semangat, sejawat hebat perawat seluruh Indonesia. Yang sangat saya hormati para pembicara, ini para pakar semua ya, senior-senior yang sudah sangat terkemuka saya rasa, Prof. Hari Krishna, Presiden dari Asosiasi Wound Care Malaysia, dan juga ASEAN Wound Council, namanya sudah muncul di banyak sekali guideline perawatan luka internasional ya. Terus kita juga ada Bapak Edi Mulyadi, Presiden dari INWCCA Indonesia, dan Nurse Saiful juga. Luar biasa ya, di tengah pandemi ini kita masih bisa ya bertatap maya seperti ini. Ini kesempatan yang saya rasa seperti angin segar ya, di mana pandemi ini begitu luar biasa menyerang kita. Sudah 2 ronde ini ya. Ronde pertama kita survive, ronde kedua ini hampir TKO, tapi sepertinya insya Allah survive ya. Oke, dan tentu segenap panitia ya yang tiada henti menghadirkan event-event yang sangat berkualitas. Ini juga kita tunggu-tunggu saya rasa, karena nampaknya webinar ini sudah mulai jarang gitu ya. Kita mulai tenggelam dalam rutinitas, dalam isoman, dalam ketegangan, sehingga momen-momen kayak gini ini berasa seperti
rekreasi gitu ya, menyenangkan. Oke, ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada rekan kami ya dari Teknudi. Ini produk sangat inovatif, luar biasa. Di saat yang lain mundur teratur karena pandemi, justru dari Teknodi ini hadir dengan wajah baru dan teknologi baru. Itu juga saya rasa suatu pencerahan yang kita tunggu-tunggu ya, yang sudah suntuk dengan pandemi ini akhirnya dapat senjata baru yang istimewa, gitu ya. Dan juga tidak kalah istimewanya adalah mitra kami di Poltekkes Kemenkes Palembang ya, Prodi Batu Raja. Semoga bisa terus konsisten dalam mengembangkan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oke, teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja ya. Ada dari praktisi, ada dari mahasiswa ya. Banyak yang praktisi, saya rasa alhamdulillah. Semoga nanti bisa sharing-sharing di sesi tanya jawab. Saya akan cepat saja di sini. Kebetulan topiknya unik ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak membahas luka kali ini, oke? Tapi saya akan kupas sisi yang lain dari manajemen luka diabetik, yaitu bagaimana kaitan antara luka ulkus diabetik dengan kontrol gula darah. Gitu ya. Ini satu hal yang kayaknya agak sedikit teranaktirikan gitu ya. Kita begitu asik bergulat dengan nekrotik, SLAF, infeksi, biofilm, sampai-sampai kita belum melihat sisi lain, yaitu bagaimana sih kaitan antara luka diabetik dengan respon gula darah pasien. Nah, oleh karenanya kita akan coba ngintip sebentar ya, karena waktunya setengah jam. Semoga poin-poin utamanya saya bisa sampaikan. Nanti kita perdalam di sesi tanya jawab. Oke, pertama reminder dulu bahwa menurut International Diabetes Federation ya, di seluruh dunia ini setiap 30 detik sekali satu kaki diabetes dipotong di meja operasi, diamputasi. Oke ya, jadi 1 menit 2 kaki melayang. Ini suatu hal yang sangat meresahkan tentunya, karena ini menandakan bahwa penanganan luka diabetik ini masih belum maksimal. Ini menandakan bahwa luka diabetik ini masih menjadi teror bagi mayoritas pasien dengan diabetes. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar sigap dalam menangani luka diabetes ini, mulai dari pencegahan ya, yang belum luka, pencegahan, dan yang sudah luka harus ditangani secara benar-benar akurat, presisi. Kenapa? Supaya menurunkan angka amputasi. Gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau sudah amputasi ini efeknya luar biasa. Oke, terutama bagi pasien dan keluarganya. Ini kami ya di Pediskir Malang ya, saya teman-teman Nurse Oye tadi sudah begitu banyak menjumpai cerita-cerita orang yang terpaksa harus kehilangan kaki, sekarang kena pandemi lagi. Waduh, itu benar-benar sesuatu yang kasihan gitu ya. Kita harus berbuat sesuatu untuk memperbaiki ini. Oke, nah kita lihat di Indonesia sampai saat ini 6,25% penduduk kita ini menderita diabetes atau terdiagnosa. Oke, secara persentase lebih rendah dari Malaysia ya. Tadi kata Prof. Hari Malaysia 20%, 1/5 itu juga ngeri sekali. Tapi kalau di jumlah 6,25 ini lebih banyak ya. Jadi dia sekitar 16 jutaan orang Indonesia menderita diabetes. Jadi sangat banyak. Secara ranking kita berada di peringkat ke-6 seluruh dunia ya dalam hal jumlah penderita diabetes. Dan tahu tidak, ternyata sekitar separuhnya ini itu adalah diabetes tapi tidak terdiagnosa Bapak Ibu. Oke, jadi dia diabetes tapi nggak ketahuan, itu setengahnya. Oke, dan yang lebih horor lagi 10% dari populasi kita itu ternyata adalah dalam kondisi pre-diabetes. Nah, ini bom waktu nih yang 10% ya. Pre-diabetes itu artinya gula darahnya sudah tinggi, tapi masih di bawah kriteria diagnosa diabetes. Contohnya kalau gula darah sewaktu ya, itu kan nilai normalnya 140 gula darah sewaktu. Terus dia disebut diabetes kalau lebih dari 200. Nah, rentang antara 140 dan 200 ini adalah kondisi pre-diabetes. Yang mana kondisi pre-diabetes ini status quo. Dia bisa geser ke normal atau geser ke diabetes. Nah, itu ya. Ini sangat bahaya karena kalau sampai yang 10% ini geser ke diabetes, wah kita ambiar nih. Keuangan negara dan pelayanan kesehatan pasti akan kalang kabut menangani diabetes dan komplikasinya. Jadi ini saya rasa peran penting teman-teman yang bergerak di sektor promotif preventif ya, untuk mendeteksi 10% ini siapa aja dan bagaimana pencegahannya biar nggak sampai diabetes. Oke, kemudian menarik disimak bahwa ternyata diabetes ini salah satu faktor risiko utama terjadinya PAD, peripheral arterial disease atau penyakit arteri perifer.
terutama di kaki ya, yang menghasilkan apa? Penyumbatan-penyumbatan, yang akhirnya itu menimbulkan iskemia, ulcerasi, luka sulit sembuh, bahkan hingga amputasi. Oke, nah amputasi sendiri itu di satu sisi memang solusi, tapi juga ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ini ada satu penelitian yang menarik ya, yang menyebutkan bahwa amputasi itu ternyata meningkatkan angka mortalitas, atau bukan meningkatkan sih, tapi memiliki angka mortalitas yang tinggi. Jadi orang-orang diabetes yang sudah diamputasi, itu kemungkinan resiko meninggalnya pada tahun pertama itu antara 13 hingga 40%. Oke? Dan pada 5 tahun pertama pasca amputasi itu antara 39 hingga 80%. Ini sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau tahun ini kita punya 10 orang diamputasi ya, 5 tahun lagi itu kalau 80% berarti tinggal 2 yang masih hidup. Nah, sisanya yang 8 sudah meninggal pasca amputasi. Sebabnya macam-macam ya, bisa karena perburukan kondisi, kualitas hidup yang buruk dan lain-lain sebagainya. Tapi secara statistik adalah angka ini yang muncul. Nah, angka seperti ini jauh lebih tinggi dari mortalitas akibat kanker sekalipun ya. Semua jenis kanker di jumlah itu ya, mortalitasnya itu ada di kisaran 35 sampai 37%. 5 tahun ya. Ini angka kematian akibat amputasi jauh di atas itu. Nah, jadi ini juga menjadi satu poin saya rasa yang kita harus benar-benar perjuangkan ya. Jangan sampai pasien diabetes yang luka ini lukanya memburuk sehingga diamputasi. Gitu ya. Terus angka osteomielitis juga tinggi, teman-teman ya, pada pasien dengan luka diabetik. Jadi osteomielitis ini adalah infeksi yang menyebar sampai ke tulang. Jadi dia tidak hanya menginvasi jaringan lunak, tapi sudah sampai ke tulang. Yang mana kalau sudah osteomielitis, ini penanganan infeksinya lebih sulit, butuh antibiotik yang lebih strong, oke, dan butuh waktu yang lama, gitu ya. Karena untuk mengatasi infeksi di tulang ini agak sulit. Oke, ini sumbernya yang saya kutip, silakan nanti bisa diperdalam di situ. Nah, kemudian luka diabetes sendiri itu menjadi satu masalah ya, menjadi satu masalah. Kenapa? Karena insiden infeksinya ini juga tinggi ya. Satu penelitian yang saya kutip ya, yang melibatkan hampir 1.000 responden di Australia menyebutkan bahwa luka diabetik yang awalnya tidak terinfeksi itu resikonya untuk menjadi terinfeksi itu berada pada range 25 sampai 60%, gitu ya. Bahkan tadi dari Prof. Hari menyampaikan bahwa bisa sampai 75% infeksi terjadi pada luka diabetik. Oke, dan ini sangat relevan sekali dengan apa yang sudah kita dapatkan di Pediscare ya. Bisa dibilang sekitar 90% sekian luka diabetik yang datang itu sudah terinfeksi. Sangat jarang kita ketemu luka diabetik itu yang merah, bersih, proliferatif, itu sangat jarang. Rata-rata pasti berbau, eksudat banyak ya, bahkan tidak jarang ada belatungnya gemuk-gemuk, sehat-sehat, joget-joget ya. Nah, itu sudah kondisi yang jamak dijumpai di tempat kita. Jadi kalau di Indonesia diteliti mungkin hasilnya akan lebih tinggi dari ini. Oke, nah faktor risiko apa saja yang bisa meningkatkan risiko infeksi pada luka diabetes? Ya, ini telah teridentifikasi ada 6 faktor risiko utama yang meningkatkan risiko infeksi pada luka diabetes. Ya, pertama adalah usia. Oke, jadi semakin tinggi usia, ini akan semakin tinggi risiko infeksinya. Terus yang kedua, riwayat ulkus sebelumnya. Nah, ini juga sama ya. Pasien yang punya menderita luka berulang, itu risiko lukanya terinfeksi lebih tinggi. Kemudian durasi. Nah, ini didapatkan hasil yang menarik ya, di mana luka dengan durasi 3 sampai 6 bulan ini adalah yang paling beresiko untuk mengalami infeksi. Jadi kalau bisa kita menarget kesembuhan pasien kita ini tidak jauh melewati 3 bulan gitu ya. Sehingga kita harus kejar-kejaran di sini supaya infeksi ini tidak menjadi masalah. Oke. Yang keempat tentu adalah kedalaman. Oke, semakin dalam luka itu maka risiko infeksinya juga semakin tinggi ya. Terus didapatkan juga korelasi antara gender ya, di mana pada pasien wanita itu risiko infeksi lebih tinggi. Oke, nah yang terakhir adalah neuropati. Nah ini neuropati adalah disfungsi saraf di kaki ya terutama ya. Ini seringkali ditandai dengan adanya nyeri. Pada tahap yang lanjut nyeri hilang menjadi mati rasa dan secara anatomi disertai deformitas. Nah yang menarik lagi adalah ketika deformitas itu sudah terjadi pada usia yang lebih muda, itu risiko infeksinya lebih tinggi. Oke, jadi kita perlu waspada
ketika ketemu pasien-pasien diabetes yang sudah mengalami perubahan bentuk kaki dan usianya cenderung lebih muda. Nah, ini resiko infeksinya justru lebih tinggi. Tapi kalau tanpa deformitas, nah ini semakin tua, ini yang beresiko, gitu ya. Oke, nah kemudian konsekuensi dari luka diabetik itu sendiri adalah peningkatan kebutuhan metabolik, gitu ya. Karena tubuh butuh upaya ekstra untuk proliferasi, tubuh butuh upaya ekstra untuk mengatasi infeksi, maka otomatis kebutuhan oksigen akan meningkat ya di tingkat seluler, serta kebutuhan kalori, bahan bakar sel untuk bekerja ini juga akan meningkat, gitu ya. Nah, oksigen ini menjadi satu isu tersendiri. Kenapa? Karena pada pasien diabetes kita tahu tadi dia merupakan faktor risiko utama terjadinya PAD, penyakit arteri. Nah, ketika arteri-arteri ini rusak, tersumbat, bagaimana bisa oksigen sampai ke sel, sampai ke luka? Nah, ini yang seringkali menjadi penghambat utama dari kesembuhan luka diabetes adalah pembuluh darahnya, terutama yang mikro ya, itu sudah tersumbat semua, akhirnya oksigen nggak nyampe, kalori juga tidak sampai, gitu ya. Bahkan bukan tidak mungkin antibiotik yang sudah disuntikan per IV itu juga nggak sampai ke lukanya karena arterinya sudah tersumbat semua. Oke, nah ini semua adalah kondisi-kondisi yang terjadi ya pada tingkat seluler pada kasus luka diabetik. Oke, nah kemudian secara sistemik ya pada pasien diabetes terutama yang sudah neuropati itu terjadi yang namanya metabolic dysregulation atau kekacauan metabolik. Nah, apa yang terjadi di situ adalah sintesis hormon korteks adrenal dan hormon stres yang lain itu terjadi secara tidak terkendali. Oke, kita tahu hormon korteks adrenal dan hormon-hormon stres ya, ada adrenalin dan kortisol ya yang utama. Yang dihasilkan oleh adrenal serta glukagon ini dihasilkan oleh pankreas. Yang mana ketiganya ini punya efek meningkatkan kadar glukosa darah serta mengurangi sensitivitas terhadap insulin. Jadi artinya resistensi akan meningkat. Oke. Nah, harusnya pada pasien-pasien diabetes yang gula darahnya sudah tinggi, produksi hormon ini bisa lebih berkurang. Kenapa? Karena gula darah tidak perlu dinaikkan. Nah, tapi sayangnya terjadi ini tadi, metabolic dysregulation ini akhirnya meskipun gula darah sudah tinggi, hormon-hormon ini tetap diproduksi. Oke. Nah, ini semua yang terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes, terutama yang sudah lama dan mengalami ulcerasi. Oke. Nah, efeknya apa dari semua ini adalah ini dia. Kontrol gula darah akhirnya menjadi sulit. Oke. Mencapai target glukosa ini menjadi sulit ya. Dan respon pasien terhadap terapi yang diberikan ini juga tidak bisa diprediksi akhirnya. Jadi kadang pasien itu gulanya bagus, kadang tahu-tahu naik sendiri, kadang drop. Nah, seperti itu. Jadi sangat variabilitas sangat tinggi karena adanya variabel-variabel yang ada di layar ini ya. Jadi infeksi pada luka, peningkatan metabolisme, dan kekacauan kerja hormon stres. Nah, ini yang akhirnya kalau teman-teman semua yang di rumah sakit ya terutama mengamati ada pasien dengan gangren, terinfeksi, lukanya besar. Nah, rata-rata pasti sulit mencapai kestabilan kadar gula darah. Ya, rata-rata naik turun, fluktuatif. Ya, kadang hipo, kadang normal, kadang hiper, terus nggak turun-turun. Nah, karena terjadi perubahan-perubahan ini. Oke, ini saya rasa penting sekali ya, dan semoga bisa didapat poinnya. Kita lanjutkan. Nah, salah satu highlight ya dari slide sebelumnya adalah infeksi. Oke, angka infeksi pada luka diabetik sangat tinggi. Oke, dan dia punya efek langsung pada respon gula darah pasien. Ya, jadi infeksi ini akan menghasilkan suatu kondisi yang disebut stress response. Oke, jadi tubuh ini akan merasa terancam, tubuh akan merasa terserang, gitu ya, oleh karena ada infeksi, maka akan menghasilkan atau merangsang produksi dari hormon stres. Nah, gitu ya, padahal gula darahnya sudah tinggi. Nah, itu loh ya. Oke. Kemudian infeksi juga terbukti meningkatkan kadar MMP, matriks metaloprotease. Yang mana ini adalah sebenarnya fungsinya itu salah satunya untuk membersihkan jaringan mati dan sel-sel yang sudah mati pada luka. Oke, tapi pada kondisi ini kadar MMP9 ini berlebihan sekali, akhirnya dia
justru menimbulkan kerusakan pada sel dan jaringan yang sehat. Nah, gitu ya. Oke, termasuk kerusakan yang timbul adalah kerusakan pada dinding sel tubuh. Di mana pada dinding sel tubuh itu terdapat reseptor insulin yang tugasnya adalah menangkap insulin terus membawa glukosa masuk ke dalam sel. Nah, ini reseptornya pada kena MMP9 semua, akhirnya respon tubuh terhadap insulin ini jadi menurun. Dengan kata lain, kita artikan bahwa resistensinya akan meningkat. Oke, jadi sehingga hasilnya adalah kadar glukosa darah ini akan tinggi. Oke, oke ya. Nah, sehingga pada kondisi yang berkepanjangan, kita ketemu pasien nih sudah luka 2 minggu, infeksi terus. Nah, ini akan semakin memperpanjang resistensi terhadap insulin. Nah, kalau sudah resisten terhadap insulin, maka insulin yang diproduksi oleh pankreas ini nggak akan dipakai oleh tubuh kita. Akhirnya gula darah yang harusnya masuk ke dalam sel, dia tidak tertransportasikan dengan maksimal. Oke, akhirnya kadar gula darah menjadi macet, ya, tinggi terus, nggak turun-turun. Nah, ini adalah mekanisme biomolekuler, ya, yang terjadi pada pasien dengan luka diabetik, terutama yang mengalami infeksi. Nah, situasinya akan makin berat kalau infeksinya itu menyebar, gitu ya, menyebar sampai ke tulang atau bahkan sampai ke sistemik, sudah muncul gejala-gejala sistemik, menggigil, demam, leukosit naik. Nah, ini responnya akan semakin kuat dari yang ada di layar ini. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi makin ruwet nih kita di ruangan misalkan ya, bagaimana mencapai target glukosa pada pasien dengan ulkus yang kondisinya jelek. Oke ya. Nah, sehingga ada beberapa rekomendasi yang bisa kita ambil di situ sebagai alternatif solusi ketika merawat pasien diabetes dengan ulkus. Nah, pertama tentu yang paling baik adalah mencegah, sehingga kalau belum ulkus ya dicegah biar nggak ulkus. Kalau sudah terlanjur ulkus, kita cegah supaya jangan sampai mengalami infeksi. Oke. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan ya ketika kita ingin mencegah terjadinya infeksi pada luka? Jadi yang pertama adalah aspek lingkungan dan peralatan. Nah, ini harus benar-benar terproses dengan baik. Kita harus minimalkan ya ancaman dari lingkungan, terutama terhadap infeksi. Oke, demikian pula dengan prosedur. Nah, ini juga harus benar-benar ditaati. SOP-nya disusun dengan baik dan benar-benar ditaati prinsip aseptiknya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, tidak kalah di situ adalah monitoring secara jeli dan rutin terhadap tanda-tanda infeksi sedini mungkin dan sekecil mungkin, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar waspada terhadap kemungkinan infeksi sejak dini. Jangan sampai menunggu sudah bau baru kemudian diatasi. Jangan sampai menunggu merah dan edem baru kemudian diatasi. Nah, itu ya yang kita harus benar-benar cermat di sini. Terus pemeriksaan lab juga ada baiknya kita lihat dengan rutin ya, sesuai kebutuhan, serta, nah ini yang penting adalah pengkondisian pasien, KU-nya. Oke, kenapa? Karena harus dipastikan sistem imun pasien ini mendapat support semaksimal mungkin. Gitu ya. Jadi aspek stres, aspek nutrisi ini harus benar-benar dipastikan supaya jangan sampai tubuhnya ini mengalami imunodepresi. Ya. Nah, yang sering kan pada pasien diabetes kayak gitu ya. Secara psikis dia itu down, secara nutrisi intake-nya jelek. Nah, ini yang akhirnya risiko infeksi jadi tinggi. Nah, dari sini ada konsep-konsep penting ya yang kita harus perhatikan. Oke. Yang pertama, saya sarankan teman-teman semua untuk searching ini ya. Wound Infection Continuum. Ini ada di panduannya International Wound Infection Institute. Tadi sempat di-mention sama Prof. Hari juga ya. Tahapan invasi mikroorganisme. Gitu ya. Jadi ada 5 tahap. Di situ akan dijelaskan masing-masing tandanya dan apa intervensi untuk masing-masing tahap itu. Sehingga kita benar-benar bisa melakukan pencegahan infeksi ini secara maksimal. Oke, terus pemahaman yang baik ya terkait dengan kapan harus pakai dan kapan tidak pakai antimikrobial. Oke, ini juga penting sekali untuk kita pahami. Nanti saya rasa akan dibahas di materi-materi berikutnya ya. Terus biofilm tadi juga sempat disinggung. Nah, ini yang sering biasanya menjadi penghambat. Untuk luka-luka yang sudah merah, yang sudah bagus, kita harus curiganya adalah pada pertumbuhan biofilm. Oke, serta selalu ya jeli detektif luka ini dalam pengkajian setiap kali melakukan perawatan. Waspada terhadap tanda dan gejala sekecil mungkin.
Nah, apa saja yang bisa menjadi clue ya bagi kita untuk mengenali infeksi sedini mungkin? Ada banyak sekali ya item, tapi ini hasil penelitian yang menunjukkan ya, yang mayor, yang utama, yang dominan, bahwa ini luka mengarah ke infeksi nih. Pada luka diabetik. Nah, kita lihat kolom yang paling kanan. Oke, yang ranking 1 adalah pink, ya, pes. Nah, oke. Mulai muncul cairan purulen sedikit. Nah, harus langsung main ya. Oh, ini berarti kemungkinan sudah ada perkembangan infeksi, ya, entah local infection atau spreading infection. Nah, ini yang kita lihat di tahapan invasi tadi ya. Oke. Jadi pes atau malah justru munculnya abses. Nah, kalau abses sudah jelas ya. Abses sudah jelas, terutama pasien-pasien diabetes yang mengalami bisul. Nah, ini pengalaman kami di Pedicare ya. Mas Oye ini sudah sering nih ketemu dan timnya bagaimana bisul itu bukannya keluar tapi malah justru merongrong ke dalam, membuat kantong abses yang begitu besar ya di dalam. Oke, terus malodor ya, bau. Nah, ini juga tanda-tanda yang dominan ya. Malodor atau bau serta delay healing. Nah, ini dia. Jadi penyembuhan lukanya stuck atau malah mundur. Nah, ini bisa mengindikasikan mulai ada pertumbuhan mikroorganisme yang berlebihan. Oke, ini adalah beberapa clue ya yang kita bisa jadikan pegangan. Ketika lukanya ini nggak terinfeksi, nah ini yang harus kita perhatikan. Tanda-tanda awal dari infeksi. Oke, nah kemudian juga karena ini tadi pes ya yang menjadi penanda awal ya yang utama atau eksudat, kita juga akhirnya perlu melihat berbagai macam karakteristik eksudat yang mungkin kita jumpai ketika merawat pasien ya. Ada serus, ini cairan normal ya. Jadi luka yang normal Bapak Ibu bukan yang tidak bereksudat ya. Tetap bereksudat tapi adalah cairannya yang plasma atau cairan jaringan yang normal, yaitu karakteristiknya serus. Cair ya, encer dan transparan. Oke. Nah, pada beberapa momen ini terjadi perubahan ya, seperti sanguineus ini berarti ada bleeding. Serus sanguineus berarti ada bleeding tapi yang pada pembuluh darah kecil ya, mikrovaskuler. Oke. Nah, tanda-tanda infeksi mulai muncul ketika warna yang jernih ini menjadi keruh ya. Mulai dari seropurulen, purulen hingga hemopurulen. Oke, kalau hemopurulen ini disertai dengan pendarahan ya, aktif tapi mungkin minor gitu ya. Ini tidak jarang terjadi ya, karena bakteri ini juga bisa merusak pembuluh darah, sehingga kita juga harus hati-hati. Oke, kita pernah dapat kasus pasiennya infeksi, terus infeksinya itu pas di dekatnya arteri dorsalis pedis. Nah, akhirnya beneran ya kejadian waktu dibuka balutan ternyata ada trauma pada arteri dorsalis pedisnya, sehingga terjadi pendarahan waktu itu yang cukup terlihat ya. Oke, ini adalah beberapa karakteristik eksudat yang kita harus benar-benar pahami kalau ingin mencegah infeksi atau menangani infeksi sedini mungkin. Oke, nah yang kedua, kalau sudah terlanjur infeksi, nah apa saja yang kita mesti perhatikan ya? Pertama adalah penanganan yang tepat ya terhadap infeksi lokal pada lukanya maupun sistemik. Nah, ini berarti harus ada kolaborasi. Terus kontrol inflamasi Bapak Ibu ya, karena inflamasi ini tadi menimbulkan peningkatan sekresi MMP9. Terus juga inflamasi ini mengakibatkan peningkatan produksi radikal bebas atau kita kenal reaktif oksigen spesies ya pada pasien diabetes sangat tinggi. Oke, terus berikutnya adalah kekacauan metabolisme tadi. Nah, kita harus betulkan nih ya. Jadi resistensi insulin ini harus diperbaiki. Terus kebutuhan metabolik juga harus dipenuhi, di mana terjadi peningkatan kebutuhan kalori, oksigen ya, keseimbangan cairan serta intake protein. Ini juga sangat penting ya. Serta jika kondisi pasien cukup berat ya, maka harus dilakukan konservasi energi. Jadi jangan sampai pasiennya energinya ini terpakai untuk hal-hal yang lain selain fokus pada penyembuhan luka dan perbaikan kondisinya. Gitu ya. Oke, tapi kalau pasiennya KU-nya relatif baik, justru malah aktivitas itu akan memperbaiki sensitivitas terhadap insulin. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dari situ poin-poin penting yang kita harus pegang adalah bagaimana menangani infeksinya. Oke, ini nanti juga akan dibahas pada materi berikutnya, saya rasa. Terus pendekatan kolaboratif, nah ini juga penting ya, jadi tidak hanya perawat, tapi juga medis, gizi, nah itu juga harus terlibat ya.
dan penunjang medis yang lain, radiologi, laboratori, semua harus terlibat. Oke, stres. Nah, ini juga stres salah satu faktor pemicu sintesis hormon korteks adrenal. Jadi rasa takut, rasa cemas, ansietas, nah itu semua harus dikontrol ya, dan ini yang berperan besar perawat ya, supaya hormon korteks adrenalnya ini nggak diproduksi terus. Oke. Dan dalam beberapa kondisi diperlukan intensifikasi pemberian terapi insulin, gitu ya. Jadi kalau yang awalnya per oral obatnya, nah ini disarankan ya untuk mencapai target glukosa diberikan insulin. Oke, dan tentu harus disertai protokol monitoring yang ketat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, semoga bisa didapatkan poin-poinnya terkait dengan pencapaian target glikemik pada pasien dengan ulkus diabetik, terutama yang terinfeksi. Oke, sekarang kita lanjutkan pada sedikit pendalaman tentang insulin. Nah, ini beberapa rekomendasi ya yang diterbitkan oleh American Diabetes Association terkait dengan ini Standard of Medical Care in Diabetes yang terbaru, di mana ya pada pasien-pasien dengan infeksi yang berat itu yang disarankan adalah insulin IV continuous infusion. Nah, jadi menggunakan siring pump ya dengan dosis yang sudah ditentukan dengan tepat untuk mencapai glikemik target ini jauh lebih disarankan dibanding menggunakan injeksi sebutan ataupun infusan drip. Oke. Kekacauan metabolik lebih cepat dikoreksi dengan metode ini. Terus secara safety juga bisa lebih terukur ya, karena dia dosis kecil dalam waktu yang berkala. Oke. Nah, terutama sangat penting ya dan wajib saya rasa pada kondisi yang pasien yang kritis, mulai ada penurunan kesadaran misalkan. Oke. Terus target kontrol glukosanya. Nah, seperti apa pada pasien dengan ulkus diabetik, terutama yang terinfeksi? Nah, ternyata yang disarankan adalah moderate control. Ini yang lebih bagus dibandingkan dengan kontrol yang terlalu ketat. Nah, bedanya ada di mana? Bedanya adalah pada target glukosanya. Jadi kalau kontrol ketat itu targetnya 140 atau kurang ya. Kalau kontrol sedang atau moderate ini 180 atau kurang. Nah, ternyata dengan penggunaan moderate ini luarannya atau hasilnya secara klinis itu tidak ada bedanya dengan yang ketat, tapi adalah aspek safety. Nah, ini lebih memuaskan ya pada pasien dengan kontrol yang sedang, di mana resiko hipoglikemi ini lebih rendah. Nah, kita sama-sama tahu pasien dengan insulin pasti berisiko mengalami hipoglikemi. Nah, terutama yang mengalami kondisi kritis atau infeksi sistemik. Ya. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang kolaboratif, dan yang perlu diwaspadai adalah komplikasi-komplikasi yang berisiko muncul pada pasien ulkus terinfeksi, yaitu hipoglikemi. Sangat banyak terjadi, dan hipoglikemi ini sekali terjadi akan meningkatkan risiko hipo berulang. Ini sudah terbukti ya, risikonya meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu punya pasien riwayat hipo, nah waspada hiponya ini terjadi lagi. Oleh karenanya kita perlu ya pada pasien diabetes dengan komplikasi atau komorbid ya, resiko hiponya ini di awal di mapping dan dilakukan pencegahan. Gitu ya. Nah, kebetulan ini menjadi salah satu penelitian saya waktu pendidikan spesialis ya, bagaimana kita mengidentifikasi tingkat risiko seseorang mengalami hipoglikemi sedini mungkin di rumah sakit ya, dan bagaimana membuat protokol pencegahan sesuai tingkat risikonya. Mohon maaf Pak Asip. Yes. Waktu untuk presentasi materi sudah habis Pak. Oh ya, ini kabar yang bagus sekali. Ya, 15 menit lagi Pak. 5 menit apa? 15 Pak. Oh 15. 15 minutes again. 15 minutes to go. Oke. Terus peningkatan beban metabolik Bapak Ibu ya, seringkali berkonsekuensi pada asidosis. Nah, ini juga harus diwaspadai, terutama pada pasien-pasien diabetes yang sudah ada komplikasi ginjal. Nah, waspada terhadap asidosis sehingga harus dimonitor tanda dan gejalanya, TAD, serta hipovolemik. Nah, ini terjadi pada pasien yang diuresis osmotik serta pasien inflamasi sistemik karena terjadi ekstravasasi cairan, volume intravaskulernya menurun sehingga pasien mengalami hipovolemia.
Oke ya. Dan penelitian juga membuktikan pada pasien dengan diabetes, ulkus dan infeksi, ini resiko terjadinya masalah jantung ya, kardiovaskular event ini meningkat dengan signifikan. Oleh karenanya ada baiknya juga menjadi protokol rutin ya untuk memeriksa parameter-parameter kardiovaskuler. Oke Bapak Ibu ya, cukup seru dan menantang saya rasa bagaimana kita memberikan pelayanan keperawatan pada pasien diabetes dengan ulkus, terutama ulkusnya yang terinfeksi. Oke, sehingga dari sini kita bisa tarik ya poin-poinnya bahwa ulkus diabetik ini sangat berhubungan sekali dengan ketidakstabilan level glukosa darah, di mana infeksi ini menjadi faktor penentu yang utama ya pada fluktuasi gula darah. Oke, dan perlu diwaspadai bagi para praktisi ya, ada masalah-masalah atau komplikasi potensial yang muncul oke pada pasien dengan DFU disertai dengan ketidakstabilan glukosa darah. Dan yang terakhir ada kompleksitas yang harus kita perhatikan untuk mencapai target gula darah yang diharapkan gitu ya. Jadi tadi ada pencegahan infeksi, ada penanganan infeksi yang sudah terjadi. Ada juga terapi insulin yang diintensifkan beserta monitoringnya ya, serta tata kelola infeksi secara lokal maupun sistemik. Oke ya, nah ini satu area yang cukup dinamis Bapak Ibu ya, sampai dengan saat ini perkembangannya luar biasa. Nah ini kita belum ngomong COVID nih, sudah diabetes, luka, hasil PCR positif. Nah ini ada tambahan cerita, nanti semoga kita bisa bahas di kesempatan yang lain. Oke, saya rasa demikian ya pemicu awal dari saya bagaimana dalam menyikapi ulkus diabetik untuk mencapai target glukosa darah yang diharapkan. Ini ada banyak platform ya online yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di Pediscare yang terus memberikan update informasi terkini ya dunia kesehatan, diabetes dan perawatan luka. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasim ya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa yang tadi sudah menjelaskan tentang latest evidence in blood glucose management for patient with diabetic foot ulcer. Dan tadi sudah dijelaskan juga mengenai tentang prevalensi, apa itu prediabetes, dan juga bagaimana mengontrol infeksi, dan juga tadi juga dijelaskan bagaimana tentang resistensi insulin, mengenai masalah insulin ya, ada hipoglikemi ya, hiperglikemi, dan sangat jelas sekali, dan semoga materi ini dapat dicerna dengan baik oleh peserta. Baik, langsung saja Pak Hasim, ini sudah ada yang bertanya di kolom komentar dan saya akan bacakan pertanyaan yang pertama Pak, ada waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yaitu dari Nurse Sukaryono. Pertanyaannya adalah bagaimana penata laksanaan pasien dengan resistensi insulin? Begitu Pak Hasim pertanyaannya. Silakan. Baik, jadi resistensi insulin itu Bapak Ibu ya terjadi karena banyak hal. Oke, pertama yang paling sering adalah karena reseptornya ini keseringan terpapar insulin dalam jumlah besar. Akhirnya dia menjadi agak tumpul, gitu ya. Yang kedua karena memang adanya inflamasi. Nah, peradangan yang akhirnya membuat kerja reseptor ini tidak bagus. Oleh karenanya pendekatannya adalah yang pertama secara non farmakologis ya. Secara non farmakologis itu adalah aktivitas fisik. Oke, aktivitas fisik yang memadai ini terbukti meningkatkan sensitivitas terhadap insulin hingga 10 kali lipat. Nah, bayangkan ya. Jadi ketika kita berolahraga, itu bahkan glukosa itu bisa masuk ke sel tanpa pakai insulin sekalipun gitu ya. Jadi langsung terangkut semua ke dalam sel ketika kita berolahraga. Nah, ketika kita tidak berolahraga, nah berarti solusinya kita bisa menggunakan pendekatan yang lain ya. Pertama adalah dikontrol infeksinya, yang kedua pendekatan farmakologis menggunakan obat-obatan yang berfungsi menurunkan resistensi, yaitu obat golongan biguanid ya, contohnya metformin. Nah, itu bisa menurunkan resistensi. Yang ketiga adalah dengan mengurangi prosentase lemak tubuh.
Nah, ini juga menarik ya. Karena ternyata penelitian membuktikan semakin tinggi kadar lemak tubuh, itu resistensi semakin berat. Dan ketika lemak tubuh dikurangi, itu resistensi membaik. Nah, gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi solusi ya bagi pertanyaan untuk rekan kita Nurse Sukaryono di PKM. Gitu Mas. Oke. Baik, Pak Hasyim, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat diterima dengan baik ya penjelasan dari Nurse Ahmad Hasyim Wibisono. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, langsung. Nah, ini tentang tata laksana pada pasien dengan hipoglikemi, Bapak Hasyim. Nah, bagaimana tata laksana biar pasien ini terhindar dari hipoglikemi? Seperti apa yang dijelaskan Pak Hasyim tadi, bahwasannya apabila pasien tadi ada riwayat mengenai hipoglikemi, maka itu beresiko ya terjadi hipoglikemi berulang. Ya, Pak Hasyim. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana tata laksananya untuk hipoglikemi. Silakan, Pak Hasyim. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya, dan kebetulan ini yang menjadi salah satu proyek penelitian saya waktu spesialis ya, inovasi pelayanan keperawatan. Nah, harusnya teman-teman ya, ketika kita ketemu pasien diabetes yang sampai dirawat di rumah sakit, apalagi rumah sakit rujukan ya, pasti dengan komorbid, itu kita punya penapisan atau screening resiko hipoglikemi pada pasien diabetes ini. Jadi kayak resiko jatuh gitu loh ya, pada pasien kan mesti rutin ya dicek resiko jatuh. Nah, harusnya resiko hipoglikemi juga menjadi satu protokol rutin dalam penanganan pasien DM, terutama dengan komorbid. Nah, jadi tahapannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti mungkin bisa share lebih lanjut ya Mas Oya dengan saya nih, rekan kita. Jadi pertama kita screening dulu tingkat resikonya. Apakah dia resiko rendah atau resiko tinggi. Nah gitu ya. Kalau resiko rendah, nah nanti sudah ada protokol pencegahannya. Jadi di monitoring satu shift itu misalkan 1 kali. Kalau resiko tinggi, satu shift 2 kali, gitu ya. Terus di dekat pasien juga disediakan sumber-sumber kalori yang efeknya itu cepat untuk menaikkan gula darah, gitu ya. Bisa berupa minuman manis, gitu ya, atau larutan gula, atau permen atau madu. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita tinggal perhatikan tanda dan gejala yang muncul. Nah, kalau itu gampang ya, bisa diatur. Tapi yang memang sulit itu adalah di sini. Screening resikonya itu di Indonesia ini memang belum ada, gitu ya. Sehingga kemarin kita mengadop hasil penelitian dari ini Kementerian Kesehatannya Korea waktu itu ya. Nah, jadi dia nanti di scoring ya, resiko rendah itu kalau hasil screeningnya 0-6%, dan dia disebut resiko tinggi kalau hasil screeningnya itu di atas 6%. Nah, ini nanti saya bisa share ya ke teman-teman ya, bagaimana melakukan screening sampai ketemu angka-angka 0-6% ini. Saya rasa begitu kurang lebih gambarannya ya, terkait dengan pencegahan hipoglikemi. Baik, terima kasih Pak Hasyim atas jawabannya. Jadi rekan sejawat sekalian, tadi pertanyaan dari Nurse Hartono ya mengenai bagaimana tata laksana pasien dengan hipoglikemi. Nantinya mungkin bisa ditindaklanjuti Pak Hasyim mengenai bagaimana kita men-screening pasien-pasien kita apabila terjadi yang namanya hipoglikemi. Ya, betul. Nanti monggo bisa dikasih kontak saya ya pesertanya. Baik, Pak Hasyim. Kebetulan ini juga akan kita lakukan trial secara lebih luas Bapak Ibu ya. Ini yang sudah deal nih dengan kami untuk riset adalah teman-teman di RSUD Sidoarjo. Ya, tapi karena pandemi akhirnya tertunda. Oke, masih ada waktu? Masih ada waktu Pak, 6 menit lagi. Ada pertanyaan berikutnya adalah mengenai abses Pak Hasyim. Ini dari Ibu Marhamatun Nisa. Nah, pertanyaannya adalah setelah terjadi abses ya, yang sudah hampir 7 bulan terjadi pertumbuhan granulasi, setelah dicek darah lengkap, ternyata leukositnya normal, Pak. Tidak mengarah kepada infeksi. Hal yang ingin saya tanyakan adalah apakah sebutan berupa kantung nanah yang dalam itu memang ada kantung nanah yang abses itu apa namanya begitu Pak maksudnya. Dan perlu diangkat tidak ketika ada kantung nanah tadi, maksudnya di insisi ataupun di debridement. Dan bagaimana untuk dressing yang cocok untuk kasus-kasus saat terjadi luka abses. Pertanyaannya bisa dimengerti Pak? Ya, ya. Ini pertanyaannya satu tapi anaknya banyak ya. Iya betul Pak. Iya. Pertanyaannya tentang abses Pak.
Ya, jadi ada abses tapi leukosit nggak naik. Nah, itu berarti infeksinya belum pada tahap sistemik ya, Bapak Ibu ya. Kita tahu kalau tahapan infeksi itu yang pertama adalah kontaminasi, kolonisasi. Terus local infection, baru spreading infection, terakhir adalah sistemik. Nah, ketika leukosit naik, itu ketika levelnya sudah systemic infection. Nah, kemungkinan berarti pada pasien ini dia masih lokal atau spreading. Kalau lokal itu ya pada tempat lukanya, kalau spreading itu pada jaringan lunak di sekitarnya. Nah, ini berarti kemungkinan masih tahap itu. Artinya apa? Berarti artinya sistem imun lokal ini masih bisa membatasi penyebaran dari infeksinya. Nah, berarti kita harus mencegah supaya jangan sampai systemic infection gitu ya. Apakah perlu diangkat? Jelas. Yes ya. Jadi akumulasi eksudatnya ya atau pesnya harus dikeluarkan. Oke, terus diberikan terapi antimikrobial yang tepat mulai dari saat pencucian hingga penggunaan balutan. Nah, kebetulan kita sudah berkenalan dengan antiseptik yang terbaru nih ya. Jadi teknodi dengan bahan aktifnya hipoklorik atau HOCl ini sudah sangat lama sebenarnya di-mention ya di banyak panduan perawatan luka, tapi di Indonesia memang belum datang ya produknya hingga akhirnya saat ini kita ketemu. Gitu ya. Oke, untuk dressing ya, bermacam-macam antimikrobial yang diberikan namun tidak berefek terhadap cairan abses. Oke, jadi yang kita harus perhatikan adalah absesnya dievakuasi dulu, Bu ya. Kenapa? Karena bakteri itu tinggalnya di dasar luka. Dan dressing kita harus bisa benar-benar kontak dengan dasar lukanya. Nah, kalau dia masih penuh eksudat terus dimasuki dressing, nah tentu efeknya nggak akan maksimal. Gitu ya. Bakteri yang di dasar luka ini nggak sampai kena oleh antimikrobial kita. Sehingga kita harus berimprovisasi di sini gimana caranya supaya eksudatnya ini benar-benar bisa dikeluarkan ya. Kalau ada jaringan mati bisa dilisiskan, akhirnya dasar luka benar-benar terekspos, baru kita sikat pakai dressing. Nah, gitu ya caranya ya. Semoga bisa memberikan solusi. Nah, nanti juga monggo ini rekan kita ini Mbak Marhamatunisa ini ya bisa kontak dengan Mas Oye atau saya untuk kelanjutan perawatan luka pada pasien ini supaya tidak menyebar. Demikian, Mas Oye. Baik Pak Hasim, terima kasih atas jawabannya. Jadi itulah jawaban-jawaban dari narasumber kita yang kedua. Karena waktu untuk sesi kali ini sudah habis Pak Hasim. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan penjelasan tadi dapat memberikan ilmu baru dan juga update tentang bagaimana manajemen perawatan luka dengan pasien diabetes dan juga ulcus diabeticum. Ya. Baik Pak Hasim, terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Hasim. Oke, terima kasih dan juga mungkin saya titip salam ya kepada pemateri berikutnya, ini juga tidak kalah istimewa. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Hasim. Sampai jumpa di Pediskar Pak Hasim. Ya, Senin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.